Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delita Septia Rosdiana, SPD MSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah gizi dalam daur kehidupan dengan kode GZ 230. Mata kuliah ini merupakan program keahlian program studi di mana diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3. Dan mata kuliah ini dimulai dengan mata kuliah prasyarat sebelumnya yaitu dasar ilmu gizi. Mata kuliah ini dilakukan pertemuan sebanyak 16 kali, di mana terdiri dari 14 pertemuan tatap muka materi dan 2 kali ujian, terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan, mengenai gizi ibu hamil dan ibu menyusui, gizi pada anak balita, kemudian anak usia sekolah, kemudian gizi remaja, gizi dewasa, hingga gizi lansia. Kemudian materi berikutnya adalah mengenai gizi vegetarian dan tentunya yang terakhir adalah mengenai program gizi Life of Cycle. Capaian pembelajaran dari mata kuliah gizi dalam daur kehidupan terdiri dari CPL nomor 2, CPL nomor 3, dan CPL nomor 11. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah gizi dalam daur kehidupan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan dan kecukupan zat gizi dalam berbagai siklus kehidupan manusia sejak lahir hingga usia lanjut dan sesuai anjuran. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menganalisis masalah gizi dan faktor-faktor penyebab dalam berbagai siklus kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengkaji intervensi dan penanggulangan masalah gizi berdasarkan konsep gizi dalam daur kehidupan. Adapun sub CPMK pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan terdiri dari bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep gizi dalam daur kehidupan, dimulai dari periode kehamilan, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian bayi 0-6 bulan, baduta dan balita, serta menganalisis peran faktor dari penyebab masalah gizi pada anak usia sekolah, remaja, dewasa, lansia, gizi vegetarian, menganalisis peran gizi, masalah serta faktor penyebab pada kelompok vegetarian, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis program gizi yang berkaitan dengan siklus daur kehidupan. Adapun RPS yang disusun pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan sudah melalui tahapan validasi dari Kepala Program Studi Gizi dan tim pengembang kurikulum. RPS dan materi gizi dalam daur kehidupan dapat diakses di e-learning yang disediakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia yang disebut dengan SPOT. Model pembelajaran yang dipilih dalam mata kuliah gizi dalam daur kehidupan terdiri dari 2. Yang pertama adalah project based learning dan yang kedua adalah case method. Case method digunakan karena beririsan dengan mata kuliah praktikum. Metode pembelajaran yang digunakan dalam video ini yang pertama adalah presentasi interaktif dan yang kedua adalah kolaboratif kelompok, di mana nanti akan terjadi interaksi 2 arah antara saya dengan mahasiswa dalam proses diskusi dan tanya jawab. Buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah gizi dalam daur kehidupan terdiri dari beberapa. Yang pertama ada buku referensi hasil karya sendiri, kemudian buku referensi dari penulis lainnya, serta artikel jurnal yang saya publish bersama tim peneliti lainnya, serta jurnal-jurnal lainnya yang saya gunakan dalam materi gizi dalam daur kehidupan. Tujuannya adalah untuk memberikan update materi atau perkembangan ilmu terkini yang berkaitan dengan pembahasan dalam gizi dalam daur kehidupan. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai gizi remaja, di mana gizi remaja ini adalah di pertemuan ke-7. Materi perkuliahan pada materi gizi remaja diantaranya adalah pengantar gizi remaja, yang kedua adalah masa remaja dan karakteristik remaja, ketiga definisi tumbuh dan berkembang pada remaja, keempat faktor perilaku makan remaja, yang kelima persepsi dari body image, kemudian yang keenam status gizi remaja, yang ketujuh angka kecukupan gizi pada remaja, dan yang terakhir adalah masalah gizi remaja dan aktivitas fisik.
Asesmen yang direncanakan pada pertemuan kali ini yang pertama adalah penugasan, kemudian penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS yang disusun, dan yang terakhir adalah ujian sumatif terdiri dari UTS dan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadir semuanya? Oke, nampaknya hadir semuanya ya. Terima kasih sudah hadir pada mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan. Seperti yang teman-teman lihat di layar, kita akan membahas mengenai apa ini? Gizi dalam Daur Kehidupan di materi Gizi Remaja. Seperti apa sih pembelajaran gizi remaja itu gitu ya? Seperti yang teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa materi sebelumnya kita berdiskusi menggali informasi mengenai gizi anak usia sekolah. Artinya, pada gizi remaja adalah fase lanjutan dari anak usia sekolah. Kita coba dulu lihat ya, capaian pembelajarannya. Jadi teman-teman semua diharapkan mampu memahami konsep berpikir luas, metakognitif tentang teori gizi dasar dan iptek, gizi berdasarkan landasan ilmiah secara terstruktur. Kemudian yang kedua adalah mampu mengkaji konsep iptek gizi dalam pemecahan masalah individu, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi, dan melalui juga pelayanan gizi secara mandiri berdasarkan konsep pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan adaptif. Yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan, ya. Dari tadi sudah mampu mengkaji, berikutnya adalah mampu mengaplikasikan. Seperti apa sih begitu ya dalam konsep yang sama? Kita lihat pada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, teman-teman diminta untuk apa? Mahasiswa dapat memahami konsep tumbuh dan perkembangan, kebutuhan dan kecukupan zat gizi dalam berbagai siklus kehidupan manusia. Jadi pada kesempatan siang hari ini berarti kita diminta atau diharapkan mampu untuk bisa memahami konsep tumbuh dan berkembang, begitu ya. Kemudian juga mampu untuk bisa menilai kebutuhan dan kecukupan zat gizi dari remaja. Kemudian, mahasiswa dapat menganalisis masalah gizi dan faktor penyebab dalam berbagai siklus kehidupan manusia. Nanti kita akan cari tahu, kalau di remaja tuh seperti apa sih masalah gizi itu, gitu kan ya. Nah, yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengkaji intervensi dan penanggulangan masalah gizi berdasarkan konsep gizi daur kehidupan. Ini adalah sub CPMK-nya. Tentu sub CPMK ini adalah memuat semua rencana materi perkuliahan selama 1 semester. Sehingga kita berada di stage keberapa? Ke-7, menganalisis peran gizi, masalah, serta faktor penyebab pada masa remaja. Baik teman-teman, seperti yang terlihat di layar, pada materi Gizi Remaja, kita akan banyak membahas mengenai item-item di depan. Yang pertama adalah pengantar gizi remaja. Isinya tentang apa sih? Salah satunya adalah tentang masalah gizi remaja itu sendiri. Karena saat ini remaja banyak dihadapkan dengan masalah-masalah kesehatan. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian yang kedua, masa remaja itu sendiri, secara pengertian dan karakteristik dari remaja. Seperti apa sih remaja itu, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ada definisi tumbuh dan berkembang. Definisi tumbuh dan berkembang pada remaja itu seperti apa? Ya, gitu nanti kita lihat ya. Ada istilah growth spurt, nanti kita akan kupas tuntas ya. Berikutnya adalah bagaimana faktor perilaku makan remaja. Bagaimana remaja sekarang cara memilih makanannya? Picky eater tidak. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kemudian ada persepsi, body image, status gizi remaja, angka kecukupan gizi. Kita harus tahu dulu tuh ya, kalau remaja itu seberapa banyak kebutuhan dari gizinya. Kita akan bandingkan dengan angka kecukupan gizi berdasarkan PMK 2019. Kemudian yang terakhir, kenapa masalah gizi remaja dibahas terakhir? Karena ini cukup kompleks ya. Berdasarkan runutan dari atas, sebelumnya juga sudah sempat dibahas bagaimana masalah gizi remaja. Di bawah terakhir, kita akan mengupas tuntas masalah-masalah gizi remaja itu sendiri. Dan faktor
faktor berikutnya adalah bagaimana aktivitas fisik pada remaja. Baik teman-teman, kita tahu bahwa kondisi remaja begitu ya, itu adalah diawali dari anak usia sekolah. Saya ingin tanya, ketika teman-teman di sekolah nih dulu waktu SMP, suka merhatiin nggak teman-temannya? Misalkan tinggi badan temennya yang laki-laki kok seperti apa gitu. Saya tanya Audina nih, dulu waktu di SMP seperti apa tinggi badan Audina dibandingkan dengan teman sebangkunya? Kalau dari Audina sendiri, teman-teman yang berjenis kelamin laki-laki itu lebih rendah sih daripada lebih Audina. pendek Lebih ya, pendek. Oke. Dibandingkan Saya. Audina. Baik. Ada yang tahu kenapa itu bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Nanti kita kupas ya. Seperti apa sih pembahasannya? Kok bisa waktu SMP tinggi badan temannya yang laki-laki itu lebih pendek dibandingkan kita yang perempuan? Nah, sekarang saya tanya, sekarang sudah ketemu lagi kan? Biasanya ikut reuni kan? Seperti apa? Kalau sekarang udah laki-laki itu udah jauh lebih tinggi Dibandingkan kita. Nah, ada apa nih, ya kan? Nanti kita cari tahu ya. Ini dia adalah masalah gizi pada remaja. Kenapa saya singgung di awal? Karena kita harus tahu dulu bagaimana gambaran status kesehatan dari remaja yang ada di Indonesia maupun di dunia. Masalahnya ternyata banyak, kompleks. Dari mulai kasus stunting, kasus anemia, sampai ke kasus obesitas. Makanya remaja saat ini dihadapkan pada masalah yang namanya triple burden of malnutrition. Kita next lagi. Setelah tahu masalah-masalah itu, otomatis kan kita pengen tahu gambaran, emang berapa banyak sih jumlah remaja di Indonesia atau bahkan di dunia gitu kan ya. Teman-teman bisa lihat di slide ini seperti apa? Bahwa jumlah remaja yang ada di dunia sebesar apa? 1,3 miliar atau setara dengan 16% dari total populasi dunia. Berapa sebanyak apa ya? 1,3 miliar. Kemudian kita turun lagi lihat di Indonesia. Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS 2020 sampai 2035 dan profil remaja Indonesia dari BKKBN 2023, bahwa jumlah remaja dengan usia 10 sampai 19 tahun itu sebanyak 45 juta jiwa di Indonesia saja. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman masih remaja kan? Masih ya? Teman-teman yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, teman-teman yang bisa mengakses kesehatan adalah teman-teman yang diberikan privilege. Karena bisa jadi di luar sana banyak sekali teman-teman kita ya yang usianya bahkan mungkin sama yang tidak memiliki akses pendidikan dengan mudah. Ya, satu terkendala dengan biaya, jarak dan lain sebagainya gitu ya. Next. Ini masa remaja. Masa remaja ya. Atau kita kenal dengan adolescence. Merupakan masa terjadinya perubahan yang berlangsung cepat dalam hal pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, dan psikososial. Kognitif artinya teman-teman remaja, misalkan dari usia 10-19 tahun, itu dalam fase yang sudah masuk pada SD tingkat akhir, ya kan? Kemudian anak SMP sampai ke SMA. Nah biasanya nanti di remaja akhir, ada kategorinya tuh, sampai usia berapa? 24 tahun gitu ya. Pada masa remaja terjadi banyak perubahan, diantaranya pertambahan massa otot, jaringan lemak tubuh, dan perubahan hormon. Kalau kita bicara perubahan hormon nih, ya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa remaja sudah masuk pada kondisi yang sudah lebih matang. Ini adalah bentuk dari hasil pertumbuhan yang melonjak atau kita sebut dengan growth spurt. Coba menurut Rania, tanda-tandanya apa sih? Anak remaja yang mengalami perubahan hormon? Kalau di setahu Rania Ibu, kalau di perempuan tuh kayak misalnya dari dadanya atau apa? Kelenjar Mamanya itu
sudah lebih berkembang lagi. Terus biasanya ada apa sih, pinggulnya melebar. Terus tumbuh bulu rambut. Ya. Ya. Terus Kemudian? Menstruasi Oke. kalau perempuan. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki tumbuh jakun. Terus sama ada tumbuh rambut atau bulu-bulu gitu. Kemudian? Terus suaranya jadi lebih berat biasanya kalau Oke, biasanya kan dulu suaranya masih cempreng gitu ya. Kalau sekarang sudah lebih ngebas lagi. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Rani. Ada lagi? udah cukup. Oke, baik. Kita bicara tentang persepsi tubuh. Bayangan kalian persepsi tubuh itu seperti apa? Bagaimana kita melihat diri sendiri? Bentuk tubuh diri sendiri. Seperti apa sih bentuk tubuh kita? Di kaca gimana ya? Aku tampak cantik tidak ya? Begitu kan? Kalau itu perempuan. Kalau untuk laki-laki, gagah nggak ya saya gitu ya? Gitu kan? Terlihat, aduh saya ganteng nggak ya gitu? Bagus nggak ya pakai baju ini? Aduh kenapa perut saya jadi lebih buncit misalkan gitu? Itu adalah persepsi tentang bentuk tubuh atau citra tubuh, atau bahasa Inggrisnya lebih keren body image. Ya, coba kita lihat di sini. Remaja di perkotaan dan pedesaan memiliki persepsi citra tubuh yang negatif dan pola makan yang tidak mencukupi dan dapat menyebabkan kekurangan energi kronis. Karena sebagian remaja itu sudah mulai aware terhadap bentuk tubuhnya sendiri. Saking aware-nya, karena ingin terlihat langsing untuk perempuan, ya kan? Terlihat ideal di versinya mereka, padahal sudah kekurangan energi secara kronis. Dengan tandanya apa? Tidak mau makan, pilih-pilih makanan, dan lain sebagainya. Yang menyebabkan status gizinya jadi kurang. Bahaya tidak? Bahaya. Artinya itu juga harus dipahamkan kepada adik-adik ya. Masih sekolah tuh biasanya gitu ya. Kemudian kita lihat pengertiannya. Body image atau citra diri merupakan apa? Kekhawatiran yang umum dialami oleh remaja. Remaja putri cenderung melakukan pengaturan pola makan atau diet lebih sering dibandingkan dengan remaja putra. Pengaturan pola makan tersebut ditunjukkan untuk penurunan berat badan. Ya, ini masalah. Saat saya melakukan riset di Kota Bandung tahun 2022, persepsi dari body image subjek saya itu rata-rata mereka ingin terlihat langsing, skinny, lebih kurus, karena mereka melihat bahwa badan saya terlihat lebih bagus di mata lawan jenis. Seperti itu. Belum lagi kasus anemianya. Saya memang belum publikasikan, tapi ada di laporan. Sebanyak berapa? 23,4% jumlah remaja SMA di Kota Bandung mengalami anemia. Tinggi bukan? Tinggi. Oke, lanjut. Di akhir penugasan teman-teman, ya. Ini adalah teman-teman diberikan tugas. Jadi ada 2 bentuk tugas. Ya. Ada pembuatan buklet gizi remaja dan pembuatan podcast edukasi gizi khususnya untuk topik anemia remaja. Ini harus berdasarkan referensi ilmiah yang terbaru dan kemudian nanti akan dipresentasikan. Tapi di pertemuan berikutnya, ini sebelum dipresentasikan pada kelas teori, ini adalah penugasan untuk praktikum. Nanti teman-teman akan diberikan modul pengantar, itu seperti apa ya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh. Tapi izin ke yang belakang lagi tadi, yang ke awal nggak apa-apa, tentang body image. Oke. Kan biasanya kalau remaja tuh terpengaruh sama lingkungan luar juga, Bu. Apalagi sekarang kan banyak di sosmed tuh kayak idol-idol K-pop atau apa gitu. Jadi mereka tuh terpengaruh juga. Jadi kayak apa sih, kayak nggak puas gitu sama tubuh mereka yang akan mempengaruhi kayak pola perilaku makan mereka. Nah itu tuh gimana caranya untuk kayak mengatasi itu? Entah itu mungkin dari psikologisnya kah atau kayak gimana gitu, Bu? Oke. Caranya. Baik, terima kasih Rania atas pertanyaannya. Teman-teman, ini pertanyaan bagus dari Rania. Sekarang kan
K-pop, ya kan, idol itu kan merajalela sekali ya. Artinya remaja sekarang itu punya referensi terhadap bentuk tubuh, benar nggak? Bentuk tubuh dari siapa? Dari idol-idol K-pop itu. Inginnya terlihat langsing, lingkar pinggangnya yang kecil kan gitu ya. Sehingga ini menjadi catatan. Catatannya seperti apa? Oh, ternyata preferensi terhadap bentuk tubuh remaja sudah mulai berubah. Ya, karena mungkin orang Korea langsingnya seperti itu. Padahal di Indonesia yang disebut langsing nggak seperti itu, gitu kan ya. Nah, yang jadi catatan adalah teman-teman harus tahu dulu ya, masalah itu apakah sudah mempengaruhi perilaku. Kalau misalkan sudah menjadi perilaku yang ekstrim, maka sebaiknya dibawa kemana? Dibawa ke konsultan gizi, diajak konsultasi oleh orang tuanya, atau diajak ngobrol begitu ya. Kan anak remaja biasanya cenderung lebih sensitif ya terhadap apa? Terhadap masukan. Karena tadi sedang mencari jati diri. Kalau sesuai dengan diri mereka, mereka pasti akan menganggap itu. Kalau tidak sesuai, mereka mungkin bisa jadi marah-marah kan gitu. Kita tidak pernah tahu. Sehingga itu yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman nanti akan menjadi ahli gizi kan? Ya, ketika mau jadi ahli gizi, maka yang harus diingat adalah dibawa, coba diajak konsultasi, diajak ngobrol, kemudian diberikan gambaran harusnya seperti apa sih terhadap persepsi body image, khususnya pada remaja gitu. Harus diingat juga status gizi itu tidak hanya IMT per U, ya kan? Apalagi tadi Rania juga sudah sampaikan di awal bahwa ada perubahan bentuk panggul. Kemudian jangan lupa ada pengukuran apa untuk perempuan, remaja perempuan, lingkar lengan atas, di mana cut off-nya 23,5. Tidak boleh kurang dari 23,5. Ya, paham? Pak, coba teman-teman silakan duduk berkelompok, menentukan untuk siapa yang membuat buklet dan siapa yang akan membuat podcast. Nah, silakan duduknya berlima di sini. Nah, silakan diskusikan topik yang paling sesuai dengan pembuatan ini buklet dan podcast. Sebenarnya untuk temanya bisa saja tidak hanya anemia, boleh tambah yang lain tentang obesitas sesuai dengan masalah gizinya gitu ya. Silahkan. Yang menarik seperti apa? Ya, sok silahkan. Dan baik teman-teman, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya. Baik, dari kelompok 1 rencananya akan buat apa? Rencananya dari kelompok 1 kami akan membuat podcast mengenai anemia pada remaja, Ibu. Kenapa kami mengambil topik itu? Karena di program pemerintah itu kan ada tablet tambah darah ya, pembagian tablet tambah darah, tapi pada kenyataannya masih banyak remaja yang tidak mengkonsumsinya gitu, jadinya masih banyak yang anemia begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih Salma. Iya, Ibu. Baik, berikutnya. Kelompok 2 bagaimana? Kalau kelompok 2, jadi kami ini berencana buat podcast mengenai obesitas. Judulnya itu Obesitas remaja salah siapa? kenapa kita kami memilih tentang obesitas, karena kan seperti yang kita tahu bahwa prevalensi obesitas pada saat ini tuh cukup tinggi gitu, Ibu. Selain itu juga menjadi pertanyaan juga kan mengenai kejadian obesitas ini, apakah memang salah individu itu sendiri atau dari berbagai faktor lain juga gitu, karena seperti kita tahu misalkan dari pola asuh orang tua atau lain sebagainya gitu. Kelompok 3 jadi akan memilih apa? Dari kelompok 3 mau ngambil tema KEK pada remaja, judulnya Yuk Kenali KEK Mulai Dari Sarapan Pagi. Gitu, Ibu. Kenapa milih itu? Karena melihat dari sekarang banyak sih Bu yang KEK waktu ya banyak teman-teman juga yang waktu diukur tuh emang ya banyak yang lingkar lengannya tuh kurang dari 23,5 gitu Bu. Jadi melihat dari kejadian-kejadian itu pengen supaya orang-orang tuh lebih aware gitu. Baik, terima kasih. Kelompok berikutnya. Silakan, kelompok 4 akan memilih tema apa? Kalau misalkan dari kelompok 4 kita mau bikin media edukasi berupa buklet, Bu. Sebenarnya topiknya hampir mirip sama kelompok 1 tentang edukasi pentingnya
anemia, tapi kita mau memfokuskan ke atlet remaja putri. Kenapa kita memilih ke atlet remaja putri? Karena di atlet remaja putri ini sebenarnya ada satu sindrom atau penyakit gitu Bu, namanya female athlete riot. Nah itu tuh sering dianggap sebelah mata gitu Bu sama atlet perempuan, padahal itu tuh bisa mempengaruhi ke performa, terus bahkan efek jangka panjangnya tuh bisa ada pengeroposan tulang gitu Bu. Wow, Jadi menarik ya topiknya ya. jadi kayak kita tertarik buat ngambil topik itu biar atlet-atlet remaja putri lebih aware aja gitu Bu terhadap anemia. Jadi kalau dari kelompok terakhir, kelompok 5 bagaimana rencananya? Oke Ibu, izin. Kalau dari kita rencananya mau bikin podcast Ibu. Podcastnya ini agak unik tentang konsumsi pada remaja. Kan remaja itu banyaknya mengkonsumsi gula, garam, lemak yang terlalu berlebih Bu. Yang dampaknya mungkin bisa ke obesitas. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk membuat podcast untuk mengedukasi teman-teman remaja ini gimana caranya mereka bisa mengkonsumsi gula, garam, dan lemak ini dalam porsi yang sesuai. Nah, untuk menarik atensi dari remaja, kita membuat nama podcast ini agak sedikit unik Bu. Nama podcastnya kita buat podcast Bumbu Dapur. Oke. Gitu. Wah, seru sekali ya podcast Bumbu Dapur. Iya, begitu mungkin Bu dari kelompok kami. Oke, baik, terima kasih kelompok 5. Kasih aplaus untuk semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita akan review pembelajaran kita siang hari ini ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung dari perkuliahan kita hari ini. Nah, kita simpulkan bersama nih pertemuan kita hari ini tentang gizi remaja. Jadi kita tahu pembelajaran mengenai apa saja? 1, body image, kemudian apa lagi? Perilaku makan, pengukuran status gizi, tahu kebutuhan gizi pada remaja, tahu juga konsep mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan hari ini teman-teman melekat di ingatannya, bisa diaplikasikan. Nanti kan belajar bagaimana di minggu depan kita akan menyusun kebutuhan gizi remaja di lab praktikum ya. Dari sekarang sudah mulai disusunkan ya seperti apa sesuai dengan modul yang sudah saya berikan. Nanti di minggu depan berarti kita akan melakukan praktek seperti apa sih menyusun menu untuk anak-anak remaja ini gitu sesuai dengan usia dan jenis kelamin serta aktivitas fisiknya. Saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama semuanya. Sekian video pengajaran pada mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan, Program Studi Gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini digunakan untuk salah satu penilaian pada sertifikasi dosen gelombang 1 2025 PDD UKT-PT Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.